Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nanda Putri Kasasi, MPM 20211440, salah satu mahasiswi UBL, ingin menjelaskan materi mengenai perkembangan hukum adat di Indonesia. Mari kita simak video berikut ini. Bahan materi yang saya ambil dari dosen pengampu saya. Hukum adat pertama kali di zaman Belanda tercetus pada tahun 1800. Saat itu, hukum pidana adat terjadi di Pengadilan Semarang dengan dasar kitab hukum Mogarer, di mana ketua adalah gubernur Belanda dan 7 bupati sebagai anggota, 2 penulis, seorang Belanda dan seorang Indonesia. Yang kedua, kekuasaan hukum Belanda tersebut memutuskan sebuah hukuman terhadap kejahatan, di mana kejahatan itu berupa perampokan rumah ibadah, pengkhianatan, perusakan kuburan, serta pembunuhan yang dilakukan oleh sama orang Jawa. Kemudian tokoh di zaman Belanda, satu, Komisaris Jenderal Jan Katrinbaut mengakui hak ulayat. Yang kedua, Prof. Rothda menerbitkan kitab Undang-Undang Raja. Yang ketiga, Van Smith menulis buku tentang adat istiadat di Pulau Ambon dan Seram. Yang keempat, C.F. Winter menerbitkan tulisan tentang lembaga-lembaga adat dan kebiasaan serta kewajiban hukum di Surakarta. Yang kelima yaitu T.Y. Wheeler menulis tentang kumpulan undang-undang Batak dan lembaga di Mandailing dan Pertibie. Sedangkan hukum adat pada zaman Inggris tercetus pada tahun 1801, di mana Inggris membuat perjanjian dengan kepala marga di Semaka. Yang kedua, pada tanggal 22 November 1808, Daendels ini mengakui adanya kekuasaan Raden Intan atau Keratuan Darah Putih. Yang ketiga, William Marsden meneliti Masih. Saat itu wilayahnya Rejang, Pasemah, Kerinci, Lampung, Minangkabau, Indrapura, Siak, Batak, dan Aceh, tertuang dalam bukunya yang berjudul The History of Sumatra. Landasan yuridis hukum adat. 1. TAP MPRS nomor 2 garing MPRS garing 1960 lampiran A paragraf 402 berisikan tentang garis-garis besar politik di bidang hukum adat. 1. Asas pembinaan hukum nasional berlandaskan pada hukum adat. Yang kedua, bidang hukum supaya memperhatikan kenyataan yang hidup di Indonesia. Yang ketiga, dalam penyempurnaannya, hukum perkawinan dan hukum waris supaya diperhatikan faktor agama, adat, dan lain-lain. Kemudian, tertuang di Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 4 pasal 18B ayat 2. Lalu ada peraturan hukum adat, di mana terdiri dari 5, yaitu 1. Hukum adat atas penguasaan tanah. Yang kedua, hukum adat perkawinan. Yang ketiga, hukum adat kekerabatan. Yang keempat, hukum adat waris. Yang kelima, hukum adat perikatan. Kemudian macam-macam masyarakat adat terdiri dari 4, yaitu 1. Masyarakat adat patrilineal, di mana kebapaan atau kekerabatan berdasarkan garis keturunan laki-laki. Yang kedua, masyarakat adat matrilineal atau keibuan, di mana kekerabatan berdasarkan garis keturunan wanita. Yang ketiga yaitu masyarakat adat parental, di mana ibu dan bapak atau kekerabatannya tidak mengutamakan garis laki-laki ataupun wanita. Yang keempat yaitu masyarakat adat alternatif, di mana kebapaan beralih, kekerabatannya mengutamakan garis keturunan laki-laki, namun karena faktor tertentu kemudian mengikuti garis keturunan wanita ataupun sebaliknya. Berikut materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi